Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ernayanti dari Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam IAIN Palopo semester 5. Nah, di video kali ini saya akan membahas tentang pendekatan dalam organisasi, di mana pada materi ini terdapat 3 poin pembahasan. Yang pertama, pendekatan klasik. Yang kedua, pendekatan hubungan manusia. Dan yang terakhir, pendekatan sumber daya manusia. Pertama, pendekatan klasik. Teori klasik dalam komunikasi organisasi merupakan teori dengan pandangan objektif murni. Teori klasik membedakan antara struktur organisasi sosial dan struktur organisasi formal. Adapun teori-teori tradisional lebih menekankan pada hubungan manusia melalui interaksi antara anggota organisasi. Pendekatan klasik atau pendekatan objektif melihat organisasi sebagai sesuatu yang bersifat fisik dan konkret dan merupakan sebuah struktur dengan batas-batas yang pasti. Organisasi adalah wadah. Organisasi eksis seperti sebuah keranjang dan semua unsur yang membentuk organisasi tersebut ditempatkan dalam wadah. Lebih lanjut, kaum objektivis beranggapan organisasi sebagai struktur adalah sesuatu yang stabil. Metafora yang merefleksikan suatu pendekatan objektif adalah metafora mesin. Mesin adalah konkret dan berbagai bagiannya diamati secara langsung. Kedua, pendekatan human relation. Pendekatan human relation dari teori klasik human relation studi Hawthorne 1924 sampai 1933, yaitu sejumlah penelitian investigasi yang dilakukan di pabrik Hawthorne Western Electric Company di Illinois. Semua kecuali yang pertama. Ini dilakukan oleh tim peneliti yang dipimpin oleh Elton Mayo dari Harvard University. Mayo dan tim risetnya yang pada awalnya tertarik dengan bagaimana perubahan dalam lingkungan kerja mempengaruhi produktivitas para pekerja pabrik. Penelitian ini yang cukup konsisten dengan teori yang berlaku pada manajemen klasik, terutama teori manajemen ilmiah Frederick Taylor. Artinya, seperti Taylor dan pendukung lain dari manajemen ilmiah, tim peneliti di pabrik Hawthorne berusaha untuk menemukan aspek lingkungan tugas yang akan memaksimalkan output pekerja dan karenanya meningkatkan efisiensi organisasi. Nah, ada 4 fase utama yang menandai studi Hawthorne. Yang pertama, studi eliminasi. Studi pencahayaan dilakukan sebelum masuknya Mayo dan tim risetnya dirancang untuk mengetahui pengaruh pencahayaan level pada produktivitas pekerja. Dalam studi ini, 2 kelompok pekerja diisolasi. Untuk satu kelompok kontrol pencahayaan diadakan konstan. Untuk kedua, percobaan kelompok pencahayaan secara sistematis dinaikkan dan diturunkan. Yang kedua, studi the relay assembly test room. Untuk lebih memahami peningkatan produktivitas dalam studi eliminasi, Mayo dan tim penelitinya mengisolasi 6 grup wanita yang merakit sistem relay telepon. Yang ketiga, program wawancara teman biasa. Untuk perakitan ruang ujian kelompok yang dipimpin Mayo dan rekan-rekannya untuk melakukan serangkaian wawancara dengan ribuan karyawan di pabrik Hawthorne. Yang keempat, the bunk wiring room, serangkaian studi akhir investigasi yang terlibat observasi naturalistik non-eksperimental. Terakhir, pendekatan sumber daya manusia. Pendekatan sumber daya manusia dalam pendekatan komunikasi organisasi, kita akan melihat dalam bagian ini dibangun atas kontribusi klasik dan teori human relation dan menambahkan simpul penting. Pendekatan sumber daya manusia mengakui kontribusi human relation klasik
dan khususnya pendekatan untuk mengorganisir. Teori sumber daya manusia mengakui bahwa individu-individu dalam organisasi memiliki perasaan yang harus diperhatikan dan juga mengakui bahwa tenaga kerja individu adalah bahan penting untuk memenuhi tujuan organisasi. Nah, dorongan untuk pendekatan sumber daya manusia dalam studi Hawthorne berperan sebagai batu loncatan yang bergerak memikirkan organisasi dari studi klasik ke studi human relation. Namun, pada tahun 1950-an, 1960-an dan 1970-an, ada pemikiran yang berkembang bahwa model kebutuhan karyawan tidak cukup untuk menggambarkan, menjelaskan, dan mengelola kompleksitas kehidupan organisasi. Di bagian khusus ada kekhawatiran tentang apakah prinsip-prinsip human relation benar-benar bekerja dan apakah itu bisa disalahgunakan oleh para praktisi organisasi. Nah, itulah tadi materi yang sempat saya sampaikan tentang pendekatan dalam organisasi. Semoga dapat dipahami. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.